Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan channel Pajak Gasan Banua akan buat sebuah tutorial mengenai laporan online tentang pajak. Dan laporan online tersebut bisa digunakan untuk orang yang UMKM, usaha menengah ke bawah, atau ya bisa dibilang ada yang melakukan pekerjaan bebas, atau misalkan direktur sebuah perusahaan, atau semacam itu. Pokoknya non pegawai negeri ataupun PNS. Nah, pokoknya di sini saya akan membahas mengenai cara laporan SPT tahunan menggunakan EPOM, Electronic Formulir. Kita langsung ke videonya, cara laporan SPT tahunan menggunakan EPOM. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu masuk ke situs DJP Online. Terus kita masukkan NPWP, terus password, dan akan login. Setelah login, kita dapat melihat ada dua situs yang ada di desktop. Yang pertama EP-Link dan yang kedua EPOM. Untuk EP-Link nanti akan saya bahas di video berikutnya. Tapi untuk sekarang kita langsung menuju bagian EPOM. Setelah muncul seperti ini, kita pilih buat SPT. Nah, itu ada pertanyaan, kita jawab iya aja langsung. Terus EPOM. Dan kita pilih tahun yang mau kita laporkan. Terus tinggal kirim permintaan. Kita tunggu sebentar. Nanti tinggal kita masuk ke dalam EPOM yang telah disediakan di aplikasi DJP ini. Dan saya ingatkan lagi, buat EPOM ini nanti kita akan mengisi harta, hutang, sama anggota-anggota keluarga yang kita tanggung. Untuk pertama ini, saya ingatkan lagi, buat memilih bagian di atas formulir itu ada dua pilihan, pembukuan dan pencatatan. Untuk pembukuan itu bagi direktur sebuah perusahaan, dan jika pencatatan itu untuk pekerjaan bebas atau UMKM. Kita akan mengisi harta-harta yang kita punya atau yang dimiliki oleh diri pribadi yang laporan. Di bagian POM ini sangat banyak sudah disediakan oleh situs DJP-nya. Tinggal kita pilih jenis harta yang kita masukkan, terus nama hartanya, dan kemudian itu adalah tahun perolehan, tahun waktu beli pertama atau kita memiliki pertama kali. Sehabis itu nanti ada harga perolehan. Harga itu ya kita taksirkan aja kalau misalkan lupa, atau harga yang sebenarnya waktu di kwitansi ataupun ya sertifikat lainnya. Sehabis itu keterangan ini bisa kita masukkan hak milik saja, atau ya merek sepeda motor, atau sejenis seperti itu. Contohnya saya akan tulis hak milik, dan jika mau menambahkan hartanya klik ikon tambah. Kalau misalkan mau mengurangi, klik ikon tanda minus. Pokoknya sudah disediakan di situsnya ini. Nah, gimana menurut kalian? Apakah gampang untuk laporan EPOM? Nanti coba kalian komen di bawah ini saat saya akan post kemungkinan besar minggu depannya lagi untuk video e-filing. Jadi bisa kalian bandingkan mana mudahnya antara e-filing sama EPOM. Silahkan nanti komen ya di bawah video ini nanti. Untuk selanjutnya saya akan tambahkan lagi nih, misalkan contoh-contoh harta-harta yang lainnya seperti sepeda motor. Soalnya kan pada umumnya pasti rata-rata zaman sekarang pasti ada punyanya sepeda motor. Malahan kan
masing-masing rumah itu ya pasti lebih dari satu lah punya sepeda motor. Tapi yang pastinya tetap kita masukin. Soalnya kalau harta nggak dimasukin, nanti bisa kena pemeriksaan dari kantor pajak. Jikalau ada temuan yang pastinya. Untuk selanjutnya, kita akan menuju bagian kewajiban atau utang. Di sini bisa masukin aja atau kalian masukin aja mengenai hutangnya, itu bisa hutang dari bank atau dialer atau bisa juga dari koperasi. Nah, contohnya seperti saya masukkan ini adalah hutang di bank. Untuk nama banknya bisa kita masukkan, alamatnya kita masukin aja nama kota tempat tinggal atau tempat bank tersebut berdiri. Terus kita masukkan tahun pertama kita minjam tersebut, dan itu adalah jumlah akhir tahun waktu kita peminjamannya, atau sisa utang di akhir Desember tahun bersangkutan, atau tahun yang kita laporkan gitu. Kalau misalkan kalian nggak tahu, bisa dikira-kira aja, atau lebih bagusnya lagi langsung tanya ke bank tempat kita minjam tersebut. Pokoknya untuk tulisan warna kuning itu atau kolom warna kuning itu merupakan jumlah dari keseluruhan yang telah kita masukin. Dan pada bagian terakhir ini kita akan masukin daftar susunan atau anggota keluarga yang ada di kartu keluarga kita. Dan kalau misalkan ngisi formulir nih, saya singgung juga, kalau mengisi formulir biasanya kan kita itu dari depan terus ke lembar berikutnya sampai berikutnya. Kalau EPOM itu ngisinya kita dari lembar paling belakang dulu menuju ke depan dan terus sampai ke bagian induknya. Nah, terus kita tambahkan aja nama-nama keluarga yang kita tanggung, misalkan ya istri atau misalkan nanti anak. Kalau misalkan nanti sudah, kita lanjut ke halaman yang paling atas, ada di situ tulisannya halaman berikutnya. Pada halaman berikutnya nanti ada muncul lagi, nah seperti yang ini. Terus kalau misalkan kita pekerjaan bebas, kita centang atau checklist pada PP 46 atau 23. Nanti muncul lagi untuk mengisi ya pastinya alamat kita. Alamatnya bisa kita sesuaikan sama bagian di NPWP atau alamat kita di NPWP. Kenapa saya copy? Itu biar gampang kita kopas. Nah, itu trik saya biar memudahkan buat laporan EPOM ini. Kalau misalkan saya klik satu-satu susah banget. Bukannya susah sih, tapi memakan waktu. Kalau misalkan bisa simple atau misalkan bisa cepat, ngapain dipersulit? Nah gitu. Dan saya ingatkan lagi buat kalian yang memilih masa pajak atau bulan yang telah kita bayar pajaknya, itu biar hati-hati. Kenapa? Soalnya kalau misalkan nggak hati-hati, nanti kalau misalkan ada salah masa pajak, nah itu nanti mau nggak mau kita lakukan laporannya pembetulan. Dan untuk ini untuk pembayaran pajak atau peredaran brutonya. Bruto itu sebelum kena pajak. Kita masukkan berapa omset masing-masing yang akan kena pajak. Lalu pada bagian warna kuning itu otomatis ngitung pajaknya. Dan untuk masa pajak Januari sampai bulan Juni itu nanti tarifnya 1%. Namun untuk masa Juli sampai Desember itu otomatis tarifnya 0,5%. Makanya pada bagian yang kita masukin tadi ada PP 46-23 gitu. Kenapa saya jelasin? Nanti kalau misalkan ada yang bingung, kenapa nggak pas sama pembayaran pajak kita? Berarti itu emang bawaan sistem.
Makanya sistem kemarin itu dari Januari sampai awal-awal Januari, maksud saya sampai akhir Januari atau mendekati Februari baru bisa mengakses EPOM. Soalnya kemungkinan besar yang PP23-nya baru bisa dimasukin saat akhir Januari tersebut. Namun untuk saat ini alhamdulillah nggak ada gangguan atau kendala-kendala lagi dari situs DJP-nya, baik itu e-filing ataupun EPOM. Setelah semua peredaran bruto dan pajak yang kita masukin, itu nanti otomatis akan terhitung jumlah peredaran brutonya sama jumlah pajak kita. Nanti bisa kalian cek masing-masing. Dan nanti ada pada bagian laman di bawah itu ada ya sama tidak. Kita pilih ya buat kita ngelanjutin SPT-nya. Klik halaman berikutnya lagi. Nah, di sini kalau misalkan ada, kalau misalkan nggak ada, kita halaman berikutnya lagi. Ini kalau misalkan jika misalkan kalian ada pekerjaan bebas semacam dokter atau semacamnya. Namun jika tidak ada, kita langsung ke halaman berikutnya. Di sini kita akan mengisi mengenai, nah ini yang pastinya kan NPWP-nya otomatis langsung, terus ada KLU-nya, klarifikasi lapangan usaha. Nah yang pastinya kalian akan cukup mengisinya nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah saya isikan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Setelah diisi itu, nah di bawahnya ini ada kakak, itu kepala keluarga. Nah kalau HB atau yang lainnya, nah nanti akan saya jelaskan waktu bikin yang laporan e-filing. Soalnya di situ nanti ada penjelasannya. Kalau misalkan sudah, kita langsung memilih jumlah tanggungan. Atau misalkan yang telah kita masukkan di awal tadi kan ada tanggungan-tanggungannya, itu kita masukin lagi berapa kita memilihnya. Misalkan TK itu tidak kawin, tanggungannya ada berapa, misalkan ya duda atau janda. Kalau misalkan kawin, nah itu nanti ada anak-anak. Nah pokoknya yang 1, 2, 3 itu adalah anak. Kalau misalkan strip 1 gitu, nah itu adalah penghasilan gabungan antara suami sama istri. Kalau misalkan ini kita ambil kawin aja. Dan untuk tanggal yang di bawah itu kita masukkan tanggal bikin laporannya. Setelah itu kita lakukan submit. Nah pada bagian unggah lampiran bisa kalian unggah bukti-bukti pembayaran pajak yang telah di-scan. Nah, lalu kalau sudah di-scan nanti kan dibikin formatnya menjadi PDF dengan file nama yang bisa kalian sesuaikan, entah nama orangnya tersebut atau enggak. Kode keamanannya masuk ke Gmail atau email. Dan untuk tanda terimanya seperti ini. Nah bisa kalian lihat, ini bukti tanda terima sudah laporan SPT tahunan EPOM. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video seputar pajak lainnya. Terima kasih.